Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengurus orang tua saya yang stroke yang belum bisa berjalan dan juga pengalaman saya mengurus bayi saat ibunya habis melahirkan. Nah, ini juga sebagai tips, biasanya ibu yang habis melahirkan mau nggak mau walaupun dalam kondisi sakit dia tetap harus mengurus anaknya, ya kan. Cara mudah agar tidak perlu bolak-balik ke kamar mandi untuk mengurusi bayi kita ataupun untuk mengurusi orang tua kita yang sedang sakit dan belum bisa berjalan adalah salah satunya barang yang harus disiapkan yaitu botol yang diberi lubang. Yang kedua adalah pampers, yang ketiga adalah tisu, yang keempat adalah handuk kecil, dan yang kelima adalah sabun, ya. Nah, baik, langsung saya praktekkan. Nah, ini di depan saya, anggap ini adalah bayi ya, atau orang yang sedang sakitnya, yang belum bisa berjalan. Ini ceritanya dia sedang pup. Nah, kalau sudah pup, cara membersihkannya yaitu dengan menggunakan ini botol. Botol ini sangat penting pengganti kita supaya nggak bolak-balik ke kamar mandi ya. Kita bersihkan seperti ini. Setelah kita bersihkan, kalau perlu ingin menggunakan sabun silakan pakai sabun sedikit saja. Nah, lalu disiram seperti ini. Pastikan airnya atau tidak terkena kasur ya. Nah, seperti ini. Itu kalau pup ya atau BAK, buang air kecil. Maka hanya perlu menggunakan air saja ya. Nah, lalu dilap dengan menggunakan handuk kecil untuk mengeringkannya. Nah, itu kalau BAK, buang air kecil. Tapi kalau BAB kan kotorannya banyak ya di sini, area sini banyak. Kita jangan disiram dulu ya, tapi langsung menggunakan kapas yang sudah dibasahi seperti ini. Ini basahi, misalkan ini kapas atau tisu yang sudah dibasahi. Ya, disiram seperti ini di kapasnya, lalu kita bersihkan area yang bekas BAB-nya. Nih kotorannya kita bersihkan seperti ini. Kalau sudah bersih, nah ini di sini kan sudah pasti banyak ya bekas BAB-nya. Kita angkat sedikit nih. Nah, saya angkat sedikit. Lalu kita tukar ke sama yang area yang masih bersih. Nih, area yang bersih. Nah, ini. Ya, kita balik aja pempasnya ke tempat yang area masih bersih ini. Lalu kita siram lagi yang bekas BAB-nya tadi. Nah, boleh menggunakan sabun sedikit untuk membersihkan. Ini siram areanya nih. Nah, bawahnya dibersihkan seperti biasa. Kalau sudah bersih, pastikan airnya tidak terkena kasur ya, tapi hanya di pempes saja. Lalu kita angkat. Nah, jadi kotorannya dan juga air bekas ceboknya jatuh ke atas pempes, tidak kena kasur. Itu gunanya pempes ya. Dan botol ini pengganti kita supaya nggak bolak-balik ke kamar mandi ya. Jadi nggak perlu bolak-balik ke kamar mandi. Pastikan botolnya bersih dan juga airnya bersih dan diberi lubang sedikit. Kenapa nggak langsung dari sini? Karena kalau langsung berarti nanti kasurnya basah. Makanya harus menggunakan botol yang dilubangi agar airnya tidak terlalu banyak keluar dan tidak membasahi kasurnya. Ya. Ini sangat penting ya supaya kita yang terutama bagi ibu yang habis melahirkan jadi nggak perlu bolak-balik ke kamar mandi ya. Itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya dan ayo semangat kita melakukan segala tugas kita sebagai ibu dan semangat sebagai anak. Jika orang tua kita sakit yang kondisinya tidak bisa berjalan, itu yang harus kita lakukan cara praktisnya supaya nggak repot, nggak ribet cara ngurus ininya ya. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Oh iya, satu lagi. Kalau seandainya si orang yang sakit ini masih bisa bicara, yang sakit nih, yang misalkan orang tua kita atau ya pokoknya yang kita urusi ini dia masih bisa bicara, dia masih bisa berkomunikasi, masih bisa memberitahu kapan dia harus pup dan BAB-nya, itu sebaiknya menggunakan pampasnya pada saat itu saja. Jadi yang sakit ini yang kita urusin ini dia nggak merasa nyaman bagian bawahnya gitu, karena dia hanya pada saat mau BAK atau BAB aja dia baru pakai pempas gitu. Jadi kalau nggak itu dia nggak usah pakai, karena kan dia udah bisa ngomong gitu. Tapi kalau misalkan belum bisa ngomong ya harus mau nggak mau harus dipakein ya pempasnya seperti itu ya. Semoga
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta share kepada semuanya agar pahala kita jadi banyak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.